Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kompas akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah Kompas kita yang akan dipaparkan oleh saya Putri Zakia, saya Kasasa Fitri, saya Dila Prameswari, saya Kasya Berpriyadi. Baik, yang pertama-tama ada pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam landasan teori, yang ketujuh metode penelitian, kedelapan populasi dan sampel, yang kesembilan teknik pengumpulan data, yang kesepuluh hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama-tama ada judul yang kami buat dalam karya tulis ilmiah ini berjudulkan Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Pelajar di Kelas 10 SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Dengan latar belakang, perilaku pelajar pada umumnya dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Perilaku pelajar yang bertanggung jawab memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dan memperhitungkan semua konsekuensi yang dilakukan dan disiplin dalam belajar. Lalu, merokok di kalangan pelajar merupakan salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan. Para pelajar sekarang sering berkumpul dengan teman-temannya, bukan hanya sekedar main bersama, namun mereka semua menghisap rokok. Kejadian tersebut sering kita jumpai pada saat setelah jam pulang sekolah. Mereka biasanya berkumpul di suatu tongkrongan atau warung dan mereka melakukan aksi penyimpangan tersebut, yaitu merokok. Ada juga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat merokok pelajar, dan yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan pelajar. Yang ketiga, apa pengaruh merokok terhadap kesehatan pelajar. Juga di sini ada tujuan penelitian. Yang kesatu untuk mengetahui tingkat merokok pelajar. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesehatan pelajar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kesehatan pelajar. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyumbangan pemikiran terhadap kesehatan pelajar. Selanjutnya, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian. Selanjutnya, ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Dila. Pertama, ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial. Menurut Profesor Robert, yang merupakan profesor ahli sosiologis, menyatakan segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu institusi sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Kedua, ada pembahasan merokok. Merokok merupakan suatu kebiasaan yang sulit untuk dihentikan bagi orang yang ketagihan dan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab merokok di kalangan pelajar diantaranya tekanan sosial, kurangnya kesadaran tentang risiko, dan pengaruh keluarga. Yang ketiga, kesehatan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan adalah keadaan health sehat. Dalam arti lain, kesehatan ialah kebaikan keadaan badan dan sebagainya. Menurut World Health Organization atau WHO, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik maupun sosial. Tidak hanya terbatas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Secara umum, kesehatan suatu fisik kondisi mental dan sosial sejahtera secara utuh dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan disabilitas. Selanjutnya ada metode penelitian, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan data yang akan dibacakan oleh Rasya Febrian. Menurut Sugiono, tahun 2017, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut John Will, penelitian metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menguji teori tertentu dan mencari data penelitian dengan cara meneliti hubungan antar variabel populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi laki-laki di kelas 10
SMA Negeri 1 Cikalongwetan dalam jumlah 12 kelas sebanyak 155 orang. Maka dari jumlah populasi tersebut kami akan mengambil sampel 20 orang. Teknik pengumpulan data angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Selanjutnya ada hasil penelitian pertama dan kedua akan dibacakan oleh saya. Hasil penelitian yang pertama, hasil penelitian menyatakan bahwa siswa SMK Negeri 1 Cikalongwetan memiliki tingkat merokok yang rendah sebesar 50%. Jenis rokok yang mereka sering gunakan ialah jenis rokok filter dan rata-rata mereka menghabiskan rokok perharinya sebanyak 2-8 batang. Lalu, hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa siswa SMA Negeri 1 Cikalongwetan memiliki tingkat kesehatan yang baik sebesar 85%. Para responden diketahui sering bergadang dan selama seminggu rata-rata mereka melakukannya 1-3 kali. Selanjutnya, ada hasil penelitian dan kesimpulan pertama yang akan dibacakan oleh Karisa. Hasil penelitian, para responden menyadari bahwa merokok sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Beberapa gangguan kesehatan yang mereka dapatkan diantaranya batuk ringan, sesak napas, dan mual. Mereka juga menyadari bahwa merokok sangat merugikan kesehatannya dan orang lain. Dan mereka menyadari bahwa risiko mereka itu sangatlah besar. Kesimpulan pertama, perilaku merokok di kalangan pelajar SMA 1 Cikalongwetan dikatakan rendah karena beberapa faktor, diantaranya prevalensi perilaku merokok yang hanya terdapat 25% yang sekarang merokok dan 50% yang tidak sering merokok. Selain itu, siswa yang merokok hanya menghabiskan 2-8 batang rokok setiap harinya. Faktor tersebut juga dilakukan pada saat malam hari 45%. Dan juga sebanyak 85% siswa perokok melakukan aktivitasnya sesudah makan serta jenis rokok yang mereka gunakan adalah jenis rokok filter 100%. Kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh Tiga. Kedua ada tingkatan kesehatan. Tingkatan kesehatan yang dialami masih sangat baik dibanding kurang baik. Namun pemicu bergadang sangat berpengaruh disebabkan dalam 1 minggu terakhir ini siswa laki-laki mencapai 1-3 kali persentase, dari 1-5 kali sangatlah jarang. Bahkan tingkat emosi siswa sangat normal. Kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Pengaruh perilaku merokok terhadap perilaku pelajar kesadaran siswa sangat besar dibanding tidak sadarnya. Sehingga rusak kesehatan yang disebabkan dari merokok juga sangat kena pengaruh gangguan merokok yang kesadaran yang dialami siswa sendiri dan orang lain. Yang terakhir ada saran yang akan dibacakan oleh saya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama adalah membatasi pergaulan dengan teman-teman. Yang kedua, melakukan kegiatan positif. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan tidak bergadang. Yang keempat, mencari edukasi mengenai bahaya merokok. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 10C mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Pelajar di Kelas 10 SMK Negeri 1 Cikalongwetan. Semoga dapat dipahami atas pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.